Farm Project. Iya, channel. Jangan lupa. Salam kenal. Pertanyaan dari NTT Bapak kan Dikenalkan dulu. oh saya tadi udah nyelonong aja ya, mohon maaf Pak. Nama saya Kristianto Yud Oni, channelnya Kristianto Yud Oni. Udah dari 2014 sudah mengabdi Bapak, terus ngawal Bapak sampai ya terakhir. Saya sering nonton. Siap, terima kasih banyak. Sering lihat. Sekedar info Pak, saya bikin 3 lagu tentang Bapak. Iya, ya Indonesia baru ya 100 Jokowi versi 2 itu Indonesia baru merdeka setelah Bapak, setelah kepemimpinan Bapak. Jadi tadi saya mau ngomong apa ya? Jadi Sudah hafal Pancasila. dari NTT nanya, karena kalau kita bicara konstitusi kan habis 2 periode kemarin kan sebenarnya kita tuh yang pelopor duluan Jokowi 3 periode. Mohon maaf itu berbenturan dengan Bapak, berbenturan dengan konstitusi, tapi memang kami pelopornya. Kami pelopornya, dan ketika Bapak menyatakan tunduk patuh pada konstitusi, maka ya sudah, kami mau bilang apa? Itu udah patokan kita sebagai bangsa gitu. Jadi kita udah nyerah di situ ketika pernyataan Bapak tegas bahwa Bapak tunduk pada konstitusi. Nah, tapi saya baca undang-undang, kalau nggak salah baca Pak, jeda 1 periode kan boleh lagi tuh Pak. Jadi pertanyaan dari akar rumput, apakah ada niat Bapak masih mau mengabdi? Karena jujur Pak, akar rumput masih menanti-nantikan Bapak. Sudah tua. Sekian, terima kasih. Entah itu jawabannya. Izin Pak, nama saya Asri Budi Purwanto, terus panggilan Bundol. Oh, panggilan Bundol. Ya. Terus saya punya channel namanya One Pufi Kreatif. One, One Pufi. Ya, kreatif. Kreatif. Ini channel juga ya namanya aja. Saya menyebarkan apa yang dikatakan yang diimani oleh rakyat atau orang-orang saya, juga menyebarkan video tentang yang ada ini. Jadi saya mengikuti komunitas dia. Semua. Ya, jadi saya bukan berapa dengan kalau maksudnya Pak, Yohanes Livingstone. ya, Masih ada saudara dengan Rolling Stone. Harus dicek DNA-nya. tapi ini sih kurang dulu. Jadi harus lihat. Jadi sebenarnya ya, ya, cuman selama ini kalau di media sosial alamat kita itu di Sumatera Utara.
Juli karena waktu itu tahun 2007 papa saya wartawan. Oh, Wartawan. Ah, gitu dia. Jadi ya apa namanya ya, mungkin minta maaf kalau mungkin misalnya bapak merasa dibohongi oleh saya kan begitu kan, karena saya bilang selama ini di Sumatera Utara nggak tahu nih wartawan gitu. Asli Sumatera Utara nggak bohong. Enggak, iya. Nah, tapi perjuangan saya juga ke Pak Budi kemarin ke Sumatera Utara di media sosial gitu. kalau saya sumut. Ya orangnya Kalau pakai pertama pakai opung. iya. Kemudian sumut, Batak. Marketing loh Pak. Sakit kemarin. Izin Akli Panani tinggal di Tangerang, pada di Barat Bandara Bapak. Tangerang di belakang. Bandara masih masuknya ke Kabupaten Tangerang. Oh, kabupaten. Batasan kota. Nah, lama di sana dari tahun begitu lulus setelah 49 atau ke sana. Jasanya asli. Itu pun kalau masih ada Pak. Kayaknya hilang. Ya trading sih. Iya. Ini yang tersebar di media sosial itu jasanya Pak. Ada skenario sekarang. Kebetulan waktu itu satu SMA dengan Bapak, tapi saya nggak diterima dulu waktu itu masih SMP. Iya. Kemudian saya dipasang dua. Buat. Kuliah di sini balik kampung, lalu dipanggil kan ada kunjungan juga sih sekarang Di mana Mas Agri ini masih satu kampung, satu desa dengan saya. Kira-kira 70 meter dari Solo, desa. Ya, saya pun juga bukan orang kota Solo, dari desa sama. ya desanya Plosojo itu kampung, desanya Kalimantan sama Tempel Kulon Tempel ada Aceh. Tapi sekarang ya sampai ke dalam laut corong penumpang yang numpang lain dan penumpang besar, tapi nyari rezekinya dari Tangerang, Jakarta. iya iya. Mungkin saya langsung di Ini boleh belajar. kita itu sampai kayak yang itu udah 5 tahun. karena memang insya Allah sudah bagian dari warga gitu ya. Kebetulan kalau di konten kreator ini kan masih sendiri-sendiri ya Pak. Teman-teman yang masih sendiri, ada beberapa itu yang terus-terusan menyebar hoax dan segala macam, itu malah mereka sayangnya satu sangat disayangkan ketika mereka bisa satu maka kita yang terus-terusan meluluskan itu membuat pergerakan masyarakat belum satu pemikiran dari sana itu kan kemudian kalau kita satu ya akan dibuat koordinasi segala bersama itu seperti perkara kemudian substansi konten masing-masing independen namun saja bahwa kita
luar udah dilawan hijau, tadinya pengen kami melawan seperti ini di dalam gitu Pak ya. Kalau di dalam ini kan lawannya dengan kita. Kalau sudah lawannya kan bisa di malam itu. Tapi sayang agenda kami udah diagendakan lama untuk hari ini yang punya kata secara parsial beliau dan hadir berdua. Penekanannya terima kasih sudah disilaturahmi Pak dalam yang bisa kami sampaikan yang bisa dikatakan karena kami sepakat secara bersama-sama memohon kepada Bapak dengan segala kerendahan hati sudah saatnya tidak lagi mudah-mudahan tidak lagi sabar ya, tapi sepertinya sudah tidak karena sudah tidak dalam batas yang sudah tidak toleransi itu kami itu dengan komposisi kami masing-masing dan nggak bisa jawab, kalau dibalikin kan malah nggak bisa jawab. Sampai segitunya Masya Allah. Nah, ya itu pada saat pada topik dari bulan ya sudah saatnya mungkin bukan hanya dari sisi Bapak yang sudah melalui tapi ini untuk rakyat Berdasarkan yang lain. Masalah mungkin minggu ya. Dan biar juga bisa kami ada berita baru gitu Pak. Ada drama. Jadi pelakunya itu dibicarakan enak bikin beritanya. Iya. Kalau terus-terusan sabar kan ya bosan itu terus. Udah 10 tahun sabar terus. Itu sih Pak utama kami ingin banget ada Bapak bersama. ya karena sudah sampai terlalu bicaranya itu tidak fakta asal lama-lama juga banyak yang percaya posturnya termasuk dari itu juga menjadi pembelajaran yang tidak baik yang lain dan begitu bisa dibuka ada 1, 2, 3, 4, 5 Iya. jasa juga jasa SMA juga ya, saya kira begini teman saya itu 90% kan masih hidup semua guru juga masih ada kalau sekolah kuliah juga sama kuliah 90% teman saya masih hidup semua bahkan yang jadi dosen di profesor di fakultas juga masih ada nggak 1, 2 juga di dosen itu apa yang goalnya itu bukan di situ sebetulnya ada goal yang lain
dikomunikasikan dengan cara-cara motivasi dan termasuk kadang-kadang kita harus ikuti pola mereka juga, kadang-kadang kita harus ikut maki-maki juga gitu loh. Kalau bicara tentang kesabaran Bapak ini, sebenarnya saya dari dulu udah kesal sama Bapak. Iya, kalau bicara kelewatan nggak kelewatan, sebenarnya dari dulunya juga sudah kelewatan Pak, tapi Bapak diam aja. Gitu. ya kalau dulu kan tidak, dulu ada posisi sebagai presiden. Kalau saya melakukan sesuatu kelihatannya tentang pegang power, tentang pegang kekuasaan, tentang pegang kekuatan, kemudian semena-mena, bisa diartikan semena-mena. Tapi kalau sekarang rakyat biasa sama dengan Bapak Ibu semua, ambilnya beda, standingnya beda. Tapi jasanya sama-sama asli. Gimana? Sama-sama rakyat biasa. Tapi jasanya sama-sama asli. Ini kok masih rembuk ijazah? Kelihatannya kemeragukan. Berarti aku tidak dapatkan saya. Enggak, saya kemarin ya saya sesalkan itu kenapa kita itu Nusantara nggak datang terus tanggal mana Itu lah. Jadi kayak Kalau datang ini ramai banget. oh iya Datang ya Pak Personal. iya. Itu deteksi Bapak. ya Kena mental dia tinggi gimana? Kena mental tinggi. Semalam saya lihat ada potongan video itu, ada satu orang profesor sama satu orang mantan yang kita dukung kemarin. Kayak ngomong istilah legalisir saja ini kok nggak bisa gitu. Satu katanya lulusan luar negeri, satu katanya profesor, satu ngomong leges, satu ngomong legalisasi, legalisir saja nggak bisa. Jadi saya bertanyakan ini yang ijazahnya palsu siapa gitu. Kok ngomong legalisir aja nggak bisa gitu. jadi close-nya kita bicara ijazahnya soalnya saya paling dekat kok kenal saya Tapi itu bagusnya saya senang itu apa konten dan cara penyampaian setiap pribadi beda-beda. Saya lihat ada diferensiasinya, ada dan membangun positioningnya juga bagus. Saya nggak tahu target marketnya apa sudah ditentukan, tapi cara-cara segala apa obat bela bagus, beda gitu. Ini penting yang apa memiliki karakter sendiri. Mas Abi Fanani juga cara penyampaian beda, tapi isi dan material terkuat. Jadi betul-betul kelihatan terdesain isi dan cara penyampaian. Menurut saya memang enggak. Kalau ini kan sering marah-marah. Satu perguruan Bapak sama Ya, Permela. banget gitu, bagus. Enggak beda-beda semua. Tidak harus semua itu mau mengikuti apa gaya podcast, memang harus beda-beda. Ya, bagus. Iki juga beda, saya lihat. Saya ikuti kok, saya ikuti. Hanya saya belum bisa kontak. Karena saya juga ingin memberi masukan mengenai materi
katanya atau ada saya sumber A1 wali orang dekat ya kemudian ditutupi dengan ini kerahasiaan narasumber saya harus lindungi dan kebebasan saya dilindungi oleh undang-undang. Nah, luar biasa kan selalu kan metodenya itu selalu itu metodenya saya simak begini mah ya seakan-akan orang menyampaikan ke orang publik. tapi memang kalau saya lihat saya baca artinya saya juga ada heran 40, 50, 60% informasinya itu benar tapi yang 40 sekian itu ya tidak benar tapi yang ini bisa dengar dari siapa kadang kita waktu masih kecil kita rapat baru saja cuma ada 1 jam dia sudah bisa siapa dari internal kita sendiri siapa yang masuk tidak mungkin jadi yang 50% itu benar yang 50% apa nanti itu dengan Tentunya sumber yang bisa dipercaya sumber A1 kami akan memiliki cara untuk metode asumsi. iya menurut saya yang modus operandinya seperti itu cara-cara yang mereka yaitu aman bagi mereka. Ya, tapi itu semua tren itu terjadi di semua negara. Tren itu semua terjadi di negara karena juga media-media mainstream itu semuanya kan jauh semua sehingga mereka mau tidak mau melakukan itu untuk survival. Ya, cara-caranya memang clickbait kemudian harus mau tidak mau harus dikerjakan. Tapi di Betawi nggak tahu Pak ya Betawi itu ada dalam salah satu dengan narasi tidak lupa tidak punya yang sama sekali tidak lupa itu kan juga itu paling Nah, itu yang sering disalahgunakan di situ. Berapa soal dari Izin Bapak, soal RUU perampasan aset mohon petunjuknya kira-kira ada potensi untuk realisasi nggak ke depannya? Dulu kan kita dorong, ya, saya masih memiliki kewenangan, ada power aja nggak mental. Ini ada 2 yang kita dorong saat itu. RUU perampasan aset, yang kedua RUU transaksi uang kartal, pembatasan transaksi uang kartal itu 2 ini kalau goal itu akan sangat fundamental sekali untuk perbaikan manajemen ketatanegaraan negara. Jadi nggak bisa lagi kita membayar ada siapapun dan untuk uang cash. Jadi transaksi semuanya akan terpantau semuanya dibatasi misalnya ya 10 juta uang cash yang bisa di atau 5 juta yang
ini akan lebih berat lagi. Yang menjadi tanda tanya begini kan, sekarang Bapak Prabowo ya setidaknya cita-cita tentang RUU perampasan aset dan pembatasan uang kapal itu kan didelegasi ke pemerintahan sekarang. Nah, dari Bapak sendiri melihat ada peluang tidak itu nanti terrealisasi? Oh, Prabowo ketua partai. Ketua rating sekarang 80,9%. Dukungan di parlemen 83%. Bang, saya semua partai bukan, memilih partai bukan, mengurus partai bukan, tidak punya fraksi di DPR. Hukum kita tetap manapun. Tapi tonggak pengorangnya itu milik Bapak, jujur Bapak. Apa namanya, tiang penjaga pemerintahan sekarang ini juga masih milik Bapak. Itu keniscayaan, itu fakta di masyarakat, bahwa masyarakat saat ini masih menyokong pemerintahan itu karena sentimen cinta terhadap Bapak. Enggak. Benar Bapak? Enggak. 80,9% dukungan publik itu gede banget. Dulu rating tertinggi kita ya. Iya. Setelah itu nomor 2-nya Narendra Modi. Sekarang Pak Prabowo jauh lebih tinggi lagi. Tinggi banget. Ya, sebetulnya mau mutusin apa dukungan publiknya kuat banget. Hanya mungkin saya nggak tahu ya, beliau mungkin memprioritaskan stabilitas politik dulu, bisa saja kan, untuk memulai program-program pembangunan. Saya kan nggak mau juga terlalu usul-usul, apalagi yang namanya intervensi dan karena saya dulu juga nggak mau berintervensi. Masa harus kita bukan intervensi lah, usul. Saya kalau dikasih tanya saya nggak akan. Memang dari pihak haters selalu nge-framing kondisi sekarang seperti itu, seolah-olah Bapak yang menyetir segala-galanya dari belakang Bapak Prabowo. Kenapa saya menyingkir ke Solo? Salah satunya karena teman-teman kan sudah di Jakarta, disiapin rumah untuk seknya di Menteng. Saya kan nggak mau. Kalau saya ini wong desa, mungkin hidup di Menteng kan bisa kehilangan akar sana. Dan saya balik ke kampung aja, Solo, buatin rumah juga di Solo aja. Atau menghindari itu pun masih kejar-kejar. tidak tahu dikejar, ya nggak apa-apa. Saya ini saya santai, menghadapi sesuatu tidak terlalu terbebani, enggak terbebani sesuatu. Masalah saya jadi berbeda, kita berusaha untuk selesaikan, kalau bisa selesai.
Yang ketiga, kalau saya masih ragu, biasanya saya turun ke lapangan, tengah malam atau subuh dan kita cek itu di lapangan itu benar nggak sih data-data ini? Oh benar, baru di eksekusi. Saya seperti itu. Jadi apa? Yang sekarang saya lihat, yang kelihatannya di medsos kami kan itu Pak. Biasa saja. Iya. Ekonomi yang mana kita cek di survei terakhir di survei ini persepsi bukan real ya, persepsi publiknya masih baik. Memang yang di atas ada 2% yang turun, yaitu yang kita lihat yang ramai yang di sini. Inflasi juga kan Ya, sangat bagus. Di sekitar 2 masih sangat bagus ya. Di mana-mana inflasi Turki nggak tahu terakhir berapa sampai 70. Karena kalau kita lihat beras, Pak Mahathir waktu kesini bertanya mengenai urusan beras ya. Karena di Malaysia harga beras kan naik 50%. Di Jepang yang dulunya 40.000 sekarang sudah 98.000, naik 100% lebih. kalau sebenarnya kita 2 tahun lagi sampai kayak berapa? Kalau ya sekarang produksinya memang seperti ini, tercapai. Apa? Kemarin waktu ketemu Presiden saya sampaikan mengenai harga di bawah di satu. Di Maju saya lihat, ini harga sudah mencapai bahkan mendaki 6.500, ini harga di bawah 5.500. Di satu sisi sangat baik, artinya suplainya melimpah, produksi panennya melimpah, sehingga harganya sangat. Tapi di sisi yang lain, serapan dari bulog pun harus bisa sehingga harga di petani masih di 6.500. Ya, tapi Beberapa produksi di lapangan yang 1.500 itu kami cek dari Pak konsisten itu tidak ada yang lebih soliditas. ya kalau bulognya ya nggak akan berani saya beli di bawah. Tapi di dalam praktek transaksinya di luar bulog itu sudah jatuh di bawah 1.000. Ini bagus, sangat bagus. Artinya produksinya lebih Dan Pak buat tahu kalau banyak kita kalau saya komentarnya Pak Amrat iya, itu Bapak iya. Jadi Bapak mau tanya mau pendapat dari di beberapa bulan ini kan ada tenaga kerja yang dikatakan ilegal ataupun legal yang diterbangkan ke luar negeri. Tapi di media sosial itu mereka sering keluh kesah. Mereka ada yang dianiaya, ada yang bagaimana gitu diculik. Terus untuk pemulangannya mereka pada minta di media sosial tidak ada yang dibantu. Terakhir kemarin dari nah kita dari kita dari Pulau dan Instagram banyak yang udah tolong Pak. Dari Kamboja Banyak kamu lihat. iya semuanya itu ditipu Pak mereka sampai di sana ada yang sampai yang kemarin dua yang hotel bukunya Diambil. diambil dan baru-baru ini juga ada lagi 3 orang yang minta tolong dan di KBRI nya susah Pak nggak tahu gimana untuk ini karena kan mereka Masuknya ilegal. masuknya sebenarnya resmi Pak punya paspor. Nah permainan agensi di sana Pak diambil dulu lagi diambil paspor mereka suruh kerja. Gitu. Karena ada sebagian kayak kemarin kita pulang dari Sumatera 37 itu dibantu sama guru saya
DPR kita itu kan mau bantu, tapi kan semenjak ini dananya juga dari KBRI nggak ada juga gitu kan di situnya Pak. Nah yang kita ini kita juga ada 4 rekan kita juga dari Pride Prabowo Gibran Digital League yang dulunya pemenangan yang ditipu juga Januari kemarin berangkat gitu. Nah sekarang dia di KBRI tinggal di KBRI sekitaran Kamboja, minta tolong dia Pak, minta tolong untuk dibantu pemulangannya karena paspornya kan ditahan, mereka tuh melarikan diri kalau nggak melarikan diri justru ini gitu. Masuk 1.100. Jadi ketika mendaftar ini kan hilangnya paspor, mereka kan harus mendapatkan LPSP ya surat itu Pak. Nah itu kan bayar lagi dari kedutaan Kamboja juga minta dari KBRI juga nggak ada budget, makanya ini banyak banget nih Pak perdagangan manusia juga. Nah setelah kita cross check yang kemarin pulang itu di Sumatera, orang Indonesia juga agensinya dijual tuh ada per kepala 5-20 juta kalau dia sampai di Kamboja itu Pak. Makanya kita ya berpikir kayak kemarin sempat juga udah dipulangin dari Medan dia 400. Kemarin saya juga koordinasi sama Bang Buya, dia juga pakai biaya sendiri gitu untuk ngulangin 17 kemarin. Nah itu yang kita prihatin juga bagaimana solusinya untuk hal ini Pak. Iya, bisa diperhitungkan saudara-saudara kita juga gitu Pak, warga negara Indonesia gitu sih Pak. Banyak itu seperti itu kan legal tapi ilegal. Sulitnya di situ kadang-kadang kan KBRI tidak memiliki lokasi alamat. Kalau yang sudah tersistem kan sudah masuk ke platformnya kementerian, tapi banyak yang tidak masuk karena memang masuknya ke sana legal tapi kemudian bekerjanya itu yang ilegal. Banyak seperti di Saudi banyak. Sekarang yang paling banyak yang beri di Kamboja sama di Myanmar. Jadi ada sebetulnya yang legal pun kan banyak sekali Pak. Permintaan dari Jepang itu banyak sekali. Tapi yang punya skill driver permintaan banyak sekali. Jepang, Korea, Taiwan, mungkin Eropa itu sekarang banyak sekali juga permintaan untuk perawatan banyak sebetulnya yang bidang-bidang yang memerlukan skill melimpah banyak sekali. Saya kemarin ketemu ke Abu Dhabi permintaan untuk supervisor di pasar minyak misalnya
kesadaran sebetulnya kalau kita kampanye, kesadaran dari kita sendiri untuk tidak. Itu sih Pak, makanya saya juga melihat hal ini sedih juga kadang yang bilang viral sekarang, hashtag sekarang aja dulu. Setelah kita observasi dulu ya, beberapa ya dijanji-janjikan dengan gaji gede, ujung-ujungnya diperjualbelikan, oh itu kan uang dunia. Yang kena banyak Indonesia sama Filipina, itu kena masalah. Yang kena Myanmar, kena masalah hitam. Karena mereka di sana dipercayakan sebagai scammer, Pak. Iya, Jadi online. kejahatan scam. Itu kan nantinya cara kami basisnya mereka iman. Belakangan aja ini sangat jalan pilpres. Tapi seluruh dunia dengan segala problematiknya. Jauh dari sini ke depan dari hati dan ya seperti yang Bapak sampaikan bagaimana kesempatan Jepang, Korea dan itu pengawasan negara. Tapi minggu yang lalu ke sini juga saya sampaikan kalau ingin mau bikin balai latihan itu jangan orang kita yang melatih. Ya, ada permintaan dari perusahaan di Jepang. Mereka aja yang dibawa ke sini melatih mereka. Sesuai kebutuhanmu apa yang mau kamu tarik itu apa driver ya apa driver dump truck ya sudah melatih di sini. Mereka yang melatih. Tidak kita melatih sendiri kan beda bisa ikut juga. Karena sekarang orang-orang yang itu Korea, Jepang dan lain-lain itu karena hanya untuk interview aja sudah berarti kita kalau yang melatih di sana wah akan Jadi pasti 100% habis. Izin Bapak, ini topiknya agak loncat sedikit, agak nyeleneh. Jadi kita rencana mau mendirikan dinasti politik ini Bapak. Bapak bersedia nggak jadi pembinanya begitu ketua dewan pembinanya begitu. Badan pembina apa? Kita mau dirikan dinasti politik. Nah, Bapak bersedia nggak jadi ketua dewan pembina? Maksudnya gimana? Ya, bercanda Bapak. Pokoknya tadi sampaikan materi itu sama saya bikin jujur. Oh. Kalau yang menyampaikan Iya. Saya udah pernah bikin komentar tapi diketawain tidak cocok. Ketua umumnya siapa? Saya. Bapak ini. Saya. Bung Bendara. Tapi sebetulnya kami di dalam itu bernusantara itu Pak juga kami ada oknum yang melakukan dinasti.
bendera partai gitu. Kalau saya mau membuat partai, tandingnya harusnya di 2014-2015. Pada saat pokoknya pas pada saat pas pegang kendali betul, itu sekarang sudah biasa masa. Pertama, yang kedua bikin partai itu perlu biaya yang tinggi sekali, dan itu saya kemampuan. Tapi pernah nggak Bapak ada terlintas konsep untuk mendirikan partai? Nah, saya kemarin saya sampaikan itu, saya menawarkan partai super TBK. Kalau perusahaan yang namanya TBK itu kan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan, tapi ini enggak, ini super TBK. Artinya apa? Pemiliknya itu retail. Pemiliknya siapa? Semua anggota yang ada di dalam partai itu. Pemiliknya itu. Dan dipilih ketuanya secara partisipatif. Saya sudah muter pada Pak, kalau Bapak bikin itu, saya Pak, saya ikut. Karena memang tidak ada keistimewaan dari pengurus teras atau ketua, tidak ada hak prerogatif ketua juga tidak ada, karena nanti semuanya partisipatif. Misalnya pemilihan ketua, ya pakai aja sekarang platform e-voting kan banyak banget, pakai e-voting, berarti yang memilih tidak hanya pengurus DPP atau DPD atau DPC, tidak, semua anggota bisa milih temannya siapa. Ini kayak pilpres itu semua sama. Dan yang kedua, setiap policy pemerintah itu di ke bawah. Setuju tidak misalnya dengan RUU apa tadi, perampasan aset untuk didorong? Oh enggak setuju, ya tidak, partai berarti enggak akan mendorong. Setuju, oh berarti partai mendorong. Setiap policy pemerintah diuji dalam e-voting semuanya. Nah ini menurut belum ada di dunia yang berani partai melakukan itu, karena itu betul-betul sangat terbuka, sangat transparan, sangat terbuka, partisipatif semua. Kayak kemarin menyampaikan itu. Semoga jadi yang pertama gimana? Nanti biar saya nyetak ya. Bisnis juga. Saya yang bukan itu. Berarti punya percetakan. Artinya gini, artinya semua kalau orang masuk partai, semua orang kan mimpinya pengen jadi pengurus, pengen jadi ketua di provinsi, pengen jadi ketua di nasional, kan semuanya. Ketuanya pun mesti punya mimpi besarnya, pasti pegang presiden atau menteri ya, dalam politik sesuatu yang umrah. Dan ini semua orang bisa bermimpi kalau partainya terbuka seperti TBK. Berkaitan dengan itu Bapak, satu pertanyaan lagi. Dengan berpindahnya ibu kota negara kita yang sekarang masih dalam tahap proses ini, kira-kira itu kemudian bisa membuka peluang untuk putra putri luar Jawa bisa
jadi pemimpin negara. Itu salah satu nanti akan imbas secara politik akan ke sana. Terima kasih. Karena menurut saya di dalam bayangan saya dan mimpi memindahkan ibu kota itu adalah membangun sebuah peradaban baru, birokrasi, ketatanegaraan, semuanya akan berubah. Jadi perubahan Indonesia itu dimulai dari adanya perubahan peradaban di Nusantara. Sistem kepemerintahannya sudah dibangun dulu, baru orangnya masuk. Sistem pemerintahan Itu akan merubah corporate culture-nya akan berubah, kultur kerja akan berubah, sistem birokrasi, sistem pemerintahan semuanya kan berubah. Kalau tanpa memulai dari nol sampai kapanpun sulit yang namanya membangun sebuah kultur kerja baru. Dan itu hanya bisa kalau dan yang masuk ke sana betul-betul diseleksi, kata pesan diseleksi. Mereka memiliki karakter, memiliki integritas, memiliki skill yang di tingkat-tingkat misalnya eselon sudah punya kemampuan skill manajerial yang baik. Di bayangan saya, tapi berjalan terus. kira-kira Pak, estimasinya berapa puluh tahun ke depan lagi Indonesia akan punya peluang berkaitan dengan pertanyaan saya sebelumnya tadi, peluang untuk putra putri bangsa di luar Jawa itu jadi pemimpin negara. Ya, tapi fakta ini kan kita kan fakta demografinya. Jadi Bapak berarti ini Bro Poninya harus bikin super TBK tadi. Dia bisa ngomongin langsung dari masuk gitu loh. Jadi saya coba-coba mendorong satu tanda tanya yang umumnya itu ada di Indonesia bagian timur, dari NTT, Maluku, Ambon, Papua. Pertanyaan ini sering muncul, kalau kita ini benar-benar satu bangsa, kenapa kami yang di luar Pulau Jawa itu tidak punya peluang untuk jadi pemimpin bangsa? Kan pertanyaan ini sering terdengung di sana gitu. Sehingga saya coba-coba mempertanyakan apakah cita-cita IKN Nusantara ini kemudian juga ke depan akan membuka peluang untuk ada potensi untuk putra-putri bangsa di luar Dari Sabang sampai Iya, Merauke. sehingga kita semua merasa setara sebagai anak bangsa, kan begitu. Kira-kira ada peluang tidak? Itu pertanyaan umum di bawah. Ya, peluang sekarang pun peluang. Sekarang pun nggak usah nanti. Sekarang pun peluang. Apalagi nanti kalau thresholdnya betul-betul sudah gedok di revisi undang-undang pemilu betul-betul 0%. Tapi keberanian dari timur untuk muncul ada. Sekarang rata-rata yang berani korupsi, Pak, banyak. Contoh ketua partai saja. Ketua partai yang sekarang kan partai itu salah satu Pak Bahlil dari mana? Dari Papua. Ya. Kalau sudah jadi ketua partai itu sudah selangkah lagi sudah bisa masuk ke ikut kandidat. Memang minimal kandidat. Dengan kandidat. Jadi itu harus sakretnya dia harus Ya, tapi juga butuh keberanian. Sudah punya posisi
tentang itu Bapak. Kira-kira kapan ya efisiennya pemindahan IKN ini? Kapan kira-kira pemindahan ibu kota negara ini efisien? Maksudnya clear pemindahan ibu kota negara ini kapan akan Perkiraan saya 2028 karena ini kan masih dibangun untuk area yudikatif ini harus selesai dan area legislatifnya yang belum baru 2 ini selesai pindah. tantangan kepentingan luar negerinya udah bisa disiasati ya. Semua tapi yang namanya pindah ibu kota pindah kayak pindah rumah aja ruwet banget kalau pindah ibu kota itu Astana itu 15-20 tahun baru bisa agak normal. Kemudian berhasil dari Rio ke yang ibu kota baru Brasilia itu kan juga butuh waktu 20 tahun. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Ada beberapa yang nggak berhasil kayak Myanmar, Naypyidaw itu kan nggak berhasil. Saya lihat ke sana. Nyari itu sih nanti karena kami pindahkan ke koordinatif menuju sebelah Nusantara. Kita mau eksplor lagi langsung di Sumatera hotel yang baik yang katanya ya ada di dunia tapi kosong rumah antum. Dan faktanya Medan juga kan dilakukan di ya, air yang tak sampai lagi itu masih diangkat. Karena problem di sana itu satu, kita mau pindah besar-besaran sekolah anakku di mana nanti, juga perlu dibangun. Kalau sakit, kita tidak rumah sakit, semuanya kan pembangunan mulai dari Bisa dispil Pak, siapa yang bilang kota Bapaknya Pak ini yang dari Jogja. Oh, yang motivator lintas benua mungkin beliau itu berkunjungnya malam-malam Pak. malam-malam nggak lampunya nggak terang. Sekarang smart city kan. Ada perintah bisa ada puluhan sepatu. Komunikasi ya. Kayaknya mengarah seperti itu. Saya terima kasih ya Pak. Jawabnya sudah dua ya. Sudah dua. Jika dari oknum Lagi minum. Jadi saya mau menyampaikan salam dari Golkar konferensi untuk semua. Saya sampaikan WA-nya seperti itu. Saya berada di WA dulu. Nanti tadinya acara ini sebetulnya diinisiasi sama seorang yang bernama Rehan yang ada di Bekasi. Teman-teman yang tahu bilang, waktu saya jalan aja. Saya sebetulnya pengen dong ke satu ya tapi kalau saya nggak punya uang gitu ya udah dia itu langsung bilang nah teman-teman semuanya pokoknya kita 10.000 satu orang saya rasa satu lah mau saya mengumpulkan dunia ternyata tanpa pengetahuan saya ekonomi itu udah mati saya kan jarang lihat komentar udah pada
ini ada kontribusi dari saya, tolong sampaikan saya konsisten. Jadi banyak sebetulnya menyampaikan salam itu salam, makanya saya open nomor WA itu supaya mereka itu bisa kalau komentar di YouTube itu kan rata-rata konten kreator itu udah baca. Jadi kalau saya itu buka open nomor WA itu semuanya sampaikan seperti itu. Jadi dari 1.200 WA yang masuk itu cuma satu aja WA dari haters yang masuk. Ya. Jadi bisa dipastikan ya cinta sama bapak itu masih ada. Dan mereka katakan ya ini kan direkam ya. Saya sampaikan salam teman-teman semuanya sama Bapak Joko Widodo ya, Presiden terbaik Indonesia. Ya, jadi teman-teman yang masih penasaran atau Kabupaten Bela akan menyampaikan salam-salam dari teman semuanya, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Ya, jadi dalam bukti bahwasanya teman-teman pengikutnya Kabupaten Bela, pengikutnya Bapak Andri Manani, pengikutnya Fikipok. Nah, mulai dari situ saya lempar sama Mas Andri. Mas Andri, ada yang mau mendorong saya untuk ketemu Pak Jokowi dan bikin saya. Udah, ternyata kita ngumpul beberapa waktu itu belum terbentuk grup ya Mas ya, kalau nggak salah belum ada terbentuk grup ya. Ternyata jadi kita gerilya cari teman-teman yang satu frekuensi, kan gitu. Dan teman-teman satu frekuensi, akhirnya ngumpullah kita satu grup itu ada 16 orang. Jadi dan masing-masing ada yang biaya sendiri, ada juga yang disupport sebagian. Jadi para pendukungnya bisa dikatakan para pendukungnya. Kalau bukan karena berjumpa sama Bapak Jokowi, saya rasa rekening saya masih kosong. Nah, jadi makanya kita bawa keluarga semuanya, kita sangat senang. Walaupun ya kita sambil liburan sambil korek tabungan, Mas Vicky begitu juga dari Manado langsung, saya juga dari Sumatera. Dengan semangat kita bawa istri harus pergi kerja, anak libur sekolah selama seminggu. Jadi mewakili dari teman-teman kita yang di media sosial, follower Opung Palpela, begitu juga Mas Andri Manani, begitu juga Syariat Media, Farm Project, AR Mampu, Baju Rizal yang ada di luar, ya, dan beberapa konten kreator lainnya yang tidak bisa datang karena pekerjaan ya, karena pekerjaan kita ada sekitar 4 orang yang nggak bisa datang, 3 orang yang bisa datang, sebagian bisa datang. Kita juga sepakat menamakan nama kita itu Youtuber Nusantara karena kita terinspirasi dari dan juga yang mendorong kita untuk tahun depan KKN itu juga dari follower juga. Tahun depan. Temenin kalau ditemani Bapak Presiden kita ya tahun depan. Bapak Ibu Bapak saya Abang kemudian aku sempat bilang bahwa kemarin itu hadiah ulang tahun dari yang pernah yang diberikan saya. Kalau kemarin untuk saya dan hadiah untuk Bapak itu bikin saya mau Coba masuk lagi. selamat ulang tahun. Itu beberapa kali itu mimpi ketemu Bapak. Menyambung teman-teman tambahkan saja Pak. Memang ini khusus dititipkan juga salam buat Bapak. Seperti Ibu Angel di Surabaya, beliau laku web. Ini sama dengan Pak Supamas. Kemudian teman-teman yang di Hong Kong berkali-kali dan yang di
dituliskan tanpa perintah, apapun tanpa perintah. Kemarin itu sekali turunkan Pak benar. Ini yang masih di sini berapa ya? di sini sampai Yang di luar. kita protokol Ada. Saya kan nggak ikut kumpul. kami euforia sampai kebetulan tadi malam kami sangat dinikmati sinar matahari kan ada beliau dompetnya tertinggal tetap pada sampai Semarang sudah bawa yang kita pesan bendera kita itu dari Indonesia bendera semalam menggunakan Semarang sampai ke kamar tapi dan dalam niat kita baik kok ada ibu-ibu yang anggota kita yang pulang alhamdulillah. Kan ada semua mau beli oleh-oleh atau apa Kalau dari kami kemarin berencana pengen lapak kilas yang restoran yang Bapak kunjungi seperti sate buntel, soto, ade, Kalau sebelum itu pakai kale, sate, patus tuh Pak. saya tinggal dia Pengen nge-vlog di situ, pengen gitu di situ. Iya. yang baru satu itu kecil juga muat. Iya, tapi mungkin itu nanti dilakukan sendiri-sendiri ngomong. Ada yang pengen gitu sih Pak. Terus bawa training dulu Pak. Iya. Ya kan kalau yang pengen, Jokowi sering banget itu. Karena mungkin besok atau setelah sekolah bergeser. Pagi aja kalau mau soto itu besok pagi. Sendiri. Saya mau ke Jakarta ini. Hari ini Pak. yang jelas kita ke soto ini Jakarta apa bilangnya ketemunya besok kita Ya besok. yang sudah disiapin apa? Besok. Sate apa lagi Nonton itu Mas. kalau malah ngejar-ngejar Kalau di Jogja lebih kompleks. Iya. Dan itu sih 2 hari lagi. Ibu saya nyiapin semuanya nggak tahu. karena mereka sudah seperti saudara mitra Bapak selama di Jawa Tengah kita sampai sukses. Sebenarnya ini langsung
satu-satu dulu Bapak. Kameranya Dari kamera yang mana? pakai kamera siapa? Oh, boleh Pak. Oh iya, aman tuh. Ya, Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan Pak, lanjut Pak. Ya. Ya, ke depan Pak ya. Nanti foto barengnya di depan ya. Oke. Lanjut Pak, siapa Pak? Fotonya di depan Pak, nanti Foto barengnya nih. Iya. Oh, oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut. Baik, silakan Pak. Standby di depan Pak ya. Di depan pintu. Oh, Silakan. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, dan oh lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Standby di depan Pak ya. Oke, lanjut, ya, lanjut. aneh. Siap. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Pak, lanjut Pak. Terima kasih. Ya. Ada dua kebutuhan. Iya, saya ngintip Bapak aja dari pinggiran. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dari Kevin di kampung desa. Dari Kevin ke kurang lebih. Sudah? Bapak ada. Terima kasih. Oke, lanjut. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Pak, lanjut Pak. Jacksonnya foto sama. Diarahkan ke situ foto bersama. Di depan nanti persiapan foto bersama. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Lanjut lagi. Silakan Pak. Di teras. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Silakan Pak. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mas ini Mas ya, Mas. Di teras. Oke, biar rapi. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, monggo. Arah sini Mas ya. Oh, di teras ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh gitu. Potret diri gue ya. Oke, 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Oke, monggo dulu. Siap. oh,